Shalom buat kita semua, selamat pagi. Dan biarlah berkat Tuhan yang terus kita rasakan. Kita mau kembalikan dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam doa pagi pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Bawa hatimu dengan ketulusan hati di hadapannya. Aba ya Bapa, Engkau melihat setiap kami. Engkau tahu setiap kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang kawal malam kami. Terimalah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau teramat baik dalam hidup kami. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu kembali panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik.
di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau terus naikkan ungkapan syukur kami. Ku naikkan segala syukur bagi-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Naikkan ungkapan syukur-Mu, naikkan pujian mazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya.
Tiada henti-hentinya Tuhan. Pujian pengagungan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena kebaikan-Mu Yesus. Kami rasakan Tuhan kemurahan-Mu. Melebihi apapun Yesus. Engkau baik dan amat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, Engkau tetap baik bagi kami ya Tuhan. Pergumulan hidup yang kami hadapi tidak akan memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap pergumulan, beban, apapun yang merintangi hidup kita, bawalah itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia satu-satunya penolong yang setia. Dia satu-satunya pribadi yang akan menolong kita tepat sesuai dengan waktu dan rencananya. Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Kami bawa segala sesuatu karena kami percaya Engkau sumber kehidupan kami. Engkau pengendali hidup kami ya Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami. Doa-doa yang sedang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Jawablah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami akan terus melangkah dan kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena bersama Tuhan Yesus kami akan menanggung segala perkara. Kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebagaimana pujian ini berkata, Tuhan yang kita
kita sembah adalah Tuhan yang lebih sanggup. Dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Mantapkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat-Nya. Kita mau berserah hanya kepada Dia. Pribadi yang setia melebihi apapun. Hanya Engkau Yesus dalam hidup kami. Ini pengakuan kami ya Bapa. Ini kesadaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ini iman dan percaya kami. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin Tuhan. Kau lebih tahu, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tahu Tuhan. Dan Kau yang sanggup Tuhan pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Saudara, pagi ini mari kita renungkan baik-baik mengapa kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah diselamatkan, mengapa kita masih ada di dunia ini? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah setiap kami pagi hari ini boleh mendengarkan pesan Tuhan yang sangat penting untuk menyadarkan setiap kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Tuhan berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita harus bertanya, hidup ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, jadi jangan sampai hidup tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Sebenarnya Tuhan berkata begini, dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pasti dilihat orang kan? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya menerangi semua ruangan, saudara. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, kemanapun kita pergi,
Orang harus melihat terang kita. Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat, memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan mau pamer terus kita yang bangga, bukan. Tapi biarlah semua orang melihat kemuliaan itu terpancar dari hidup kita. Ya. Tuhan mendefinisikan kita semua, kamu adalah terang dunia. Jadi berfungsilah sebagai terang. Jangan redup, padahal terang dunia. Ya. Artinya begini, Saudara. Kalau kita mengerti kita sebagai anggota keluarga Tuhan, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Harus memancar terang itu ke sekeliling, menerangi sekelilingnya. Ya. Allah memberkati Abraham supaya apa? Supaya Abraham menjadi berkat. Demikian juga kalau Tuhan memberkati gereja, supaya apa? Supaya gereja Tuhan menjadi berkat. Kita harus sadar bahwa kita ini sedang diutus Tuhan sementara hidup di dunia ini. Kita diutus di tempat kerja kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, di lingkungan kita, di masyarakat di mana hidup sangat beragam. Kita dipanggil, diutus di tengah-tengah ini semua untuk menjadi berkat. Ya, jadi jangan berpikir yang namanya misi itu hanya penginjilan. Misi itu menghadirkan budaya kerajaan Allah di bumi ini. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk bersantai-santai atau pasif hidupnya. Ya. Nah, jadi selama kita hidup ini harus memancar terang Tuhan itu melalui buah-buah roh. Misalnya melalui kasih. Orang harus melihat ada kasih dalam hidup kita ini. Bukan melihat keculasan, kelicikan. Ya, kan gitu. Harus ada sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Di mana apapun keadaan sekeliling kita, kita tetap bersukacita karena ada Tuhan. Damai sejahtera. Kesabaran, harus sabar, diperlakukan bagaimanapun, ya. Kemurahan, tidak boleh pelit, harus murah hati, ya. Kebaikan, kesetiaan, harus punya kesetiaan. Kalau orang tidak bisa dipercaya, ya tidak memancarkan terang, itu gelap, saudara. Kelemah lembutan, penguasaan diri, keadilan, ya, kehendak untuk membela yang benar, kehendak untuk menolong yang lemah, untuk melawan ketidakadilan. Harus ada semua itu. Kebanyakan orang tidak punya. Banyak orang itu tidak peduli dengan sesamanya. Yang penting posisiku aman. Aku tidak mau direpotkan. Gitu. Kenapa demikian? Karena pikirannya bahwa melayani Tuhan itu hanya di gedung gereja. Hidup sehari-harinya tidak melayani Tuhan. Kalau ada saudaranya yang kesulitan, ya tidak ikutan, saudara. Saudaranya tidak bisa makan, ya hanya bicara, berdoa saja sama Tuhan. Saudaranya dalam bahaya, ia tidak mau menolong. Berdoa saja sama Tuhan. Pakai nama Tuhan. Padahal ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mau repot. Lah bagaimana melayani Tuhan tidak mau repot? Ya. Makanya orang harus menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah misi. Jangan sampai kalau dengar kata misi itu cuman kita pergi ke pelosok-pelosok, ya, menginjil itu misi. Itu memang misi, tetapi misi tidak hanya itu. Kita menjadi terang dunia itu bukan hanya pergi ke daerah-daerah terpencil. Di tengah keramaian di kota besar pun kita sedang punya misi. Kita sedang
memancarkan terang dunia agar dunia yang gelap ini melihat sang terang itu ada dalam diri kita. Kan begitu, saudara. Itulah karakter dari anak Allah. Itulah terang dunia. Kalau manusia hidup tidak jadi terang dunia, artinya jadi gelap. Kegelapan dunia ini. Meskipun rajin ke gereja, meskipun sudah jadi aktivis, kan begitu. Heran, manusia itu ujungnya cuma satu, saudara. Jadi terang atau jadi gelap. Dan orang yang pasif, main aman sendiri, tidak mau menolong sesamanya, saudaranya, yaitu gelap. Gelap, dia tidak tahu dia sedang diutus Tuhan. Padahal kita itu hidup ini sebenarnya kita sedang menjalani dalam utusan Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa tidak mengerjakannya. Kita semua diutus Tuhan. Sebelum kita kembali ke surga. Begitu, saudara. Ya. Makanya Tuhan bicara, kita semua adalah garam dan terang dunia. Dan Tuhan tidak bicara gini, keluar dari dunia ini. Enggak. Hiduplah berbeda. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kamu yang menerangi, kamu yang menggarami. Jangan sebaliknya. Dunia akan melihat bagaimana kita bicara, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengampuni, mendidik anak, melayani, memperlakukan istri kita, bagaimana kita hidup, apakah bisa dipercaya atau tidak, apakah kita peduli terhadap sesama atau tidak. Ya, banyak orang itu terkungkung dalam pikirannya yang salah dan sempit itu. Melayani Tuhan hanya di gereja. Bukan. Kita bukan hanya diutus melayani di gereja, kita diutus melayani dalam seluruh hidup kita. Begitu, saudara. Ya, dirubah mindsetnya. Kalau tidak ada orang yang bisa berubah di dunia ini. Kalau pengertiannya salah, pola pikirnya salah, hidupnya pun salah. Itu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sangat diberkati. Terima kasih, biar Tuhan pakai terus gereja mula-mula untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran, bahkan menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.